Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang program kreativitas mahasiswa gagasan tertulis yang berjudul Angkot Aplikasi Angkot Online. Kami dari kelompok 3, anggotanya ada Alsalva Berliana, Intan Girianjani, saya sendiri, terus ada Arhan Setiawan, Fedrian Nugraha, dan Iftitan Diaulhaq. Untuk yang pertama ada latar belakang. Teknologi dan informasi mulai berkembang di Indonesia, khususnya Bekasi. Adapun pengembangan tersebut diawali di tahun 2017 dengan berkembangnya teknologi aplikasi berbasis online di bidang transportasi, yaitu Gojek di Bekasi. Salah satu transportasi konvensional yang banyak terdapat di Bekasi adalah angkot. Angkot banyak diminati warga Bekasi karena harganya yang cukup terjangkau. Namun, untuk menggunakan angkot, kita harus menuju pangkalan angkot yang ada, dan itu cukup memakan banyak waktu. Oleh karena itu, kami membuat sebuah aplikasi untuk mempermudah masyarakat saat ingin menggunakan angkot untuk sarana transportasinya. Pemanfaatan teknologi informasi berbasis aplikasi online di bidang transportasi nantinya akan memberikan suatu layanan yang belum tersedia pada transportasi konvensional atau angkot, seperti mudahnya akses transportasi, pembayaran, dan adanya diskon yang diberikan untuk penumpang, di mana hal tersebut tidak diperoleh pada transportasi konvensional. Dengan adanya angkot dapat memudahkan masyarakat dalam memesan angkot secara mudah dan cepat tanpa harus menuju pangkalan angkot. Masyarakat dapat memesan angkot dimanapun dan kapanpun hanya dengan smartphone mereka. Adapun tujuan membuatnya yaitu membuat aplikasi untuk pemesanan angkot online, membantu mengelola data penumpang angkot. Manfaatnya yaitu dari segi pengelola atau pemilik angkot, ada dapat lebih terorganisir dalam menjalankan bisnisnya karena angkot akan mengelola unit-unit mereka dengan sebaik mungkin. Lalu ada pemasukan relatif lebih stabil. Dengan adanya sistem yang teratur, tentunya pemasukan atau penghasilan akan mengikuti nilainya. Manfaat dari segi mitra lapangan atau pengemudi angkot. Satu yaitu lebih mudah mendapatkan penumpang dengan terorganisirnya sistem penarikan dan penurunan penumpang. Akan lebih mudah bagi pengemudi untuk mendapatkan penumpang. 2. Setoran akan lebih terjamin kestabilannya. Sehubung dengan poin di atas, lebih mudah mendapatkan penumpang berarti lebih stabil mendapatkan setoran. Yang ketiga, lebih fleksibel waktu bekerja lebih fleksibel dan teratur. Adapun manfaat dari segi penumpang yaitu pertama, lebih aman karena sudah ada titik pick up dan drop off tersendiri, sehingga tidak perlu menunggu sendiri di pinggir jalan. Tentu saja akan lebih aman utamanya bagi kaum wanita. Kedua yaitu lebih mudah karena dapat diakses melalui smartphone dari mana saja saat butuh angkot. Tinggal mengecek pada titik pick up atau drop off yang terdekat dan melihat ada atau tidaknya unit angkot yang tersedia. Ketiga yaitu banyaknya promo. Akan ada banyaknya promo menarik yang dapat dinikmati bagi pengguna setia angkot. Lalu ada bagian persoalan pencetus gagasan. Belum terwujudnya transportasi yang bersistem dan terintegrasi juga disebabkan oleh kesadaran masyarakat, sopir angkot konvensional dan juga pengusaha angkot yang masih rendah. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap sarana prasarana pendukung moda transportasi umum juga terlihat dari kondisi pedestrian dan halte yang mengalami disfungsi serta tidak terawat. Kesadaran sopir angkot konvensional yang masih rendah seperti berhenti menurunkan dan menaikkan penumpang sembarangan terjadi karena mengejar target setoran yang harus diberikan kepada pengusaha angkutan kota. Kesadaran pengusaha rendah yaitu kurang memahami penataan transportasi bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa pengusaha angkutan harus berbadan hukum, tetapi kepemilikan yang sudah terlanjur perorangan membuat kebijakan penataan transportasi menjadi sulit untuk diwujudkan.
Lalu untuk solusinya adalah Angkot adalah sebuah sistem yang berbasis perangkat lunak yang menyediakan layanan transportasi angkutan kota atau angkot berbasis online. Dalam sistem ini, kami berusaha untuk membuat angkot menjadi bagian dari transportasi modern yang sudah terintegrasi dengan sistem dan teknologi komunikasi yang dapat mempermudah perjalanan, baik dari segi penumpang, pengemudi, maupun pemilik armada angkot itu sendiri. Dan tentu saja tanpa menghilangkan ciri khas angkot yang merupakan alat transportasi satu jalur atau trayek yang mudah, murah, dan dapat dijangkau oleh semua masyarakat. Mengingat keberadaannya yang sulit tergantikan karena layanannya yang menjangkau hampir seluruh wilayah di Indonesia dan tarif yang terjangkau yang ditawarkan. Oke, pihak-pihak yang dapat membantu mengimplementasikan. Dalam mewujudkan program ini, tentunya tidak akan mungkin jika kami lakukan secara perorangan. Oleh karena itu, kami akan mengajak beberapa pihak untuk kerjasama dengan kami dalam mengimplementasikan ide yang kami usulkan agar dapat berjalan sesuai rencana dan dapat bermanfaat bagi semua orang. Selanjutnya, pihak yang dapat bekerja sama dengan kami antara lain yang pertama yaitu Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan bekerjasama dalam hal memberikan perizinan dalam memberlakukan adanya angkot online yang berbasis aplikasi ini. Kedua, masyarakat sekitar. Peran masyarakat di sekitar sangatlah penting karena menjadi pihak pertama dalam menggunakan aplikasi angkot ini. Tanpa ada masyarakat, angkot ini tidak dapat berjalan dengan semestinya. Yang ketiga, pengemudi angkot. Peran driver untuk aplikasi ini juga sangat berpengaruh karena tanpa adanya pengemudi, angkot tidak dapat beroperasi. Terakhir ada media sosial. Dalam hal ini, media sosial juga dapat membantu mengimplementasikan aplikasi ini, yaitu melalui promosi melalui website, Facebook, Twitter, Instagram, maupun TikTok untuk memperkenalkan angkot pada masyarakat. Tujuannya yaitu agar masyarakat lebih mengenali lebih jauh aplikasi angkot ini, dan aplikasi ini bisa jadi lebih berguna lagi untuk kedepannya. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah strategis. Untuk yang pertama, mempromosikan angkot melalui media sosial. Yang kedua, merekrut para driver untuk bekerja sama dengan aplikasi angkot. Yang ketiga, meminta kepada pihak developer untuk terlibat dalam perancangan aplikasi. Yang keempat, membuat desain aplikasi angkot. Lalu yang kelima, melakukan uji coba aplikasi angkot sebelum digunakan masyarakat. Dan yang terakhir, mengevaluasi sistem angkot untuk kedepannya lagi. Untuk penutup kesimpulan, sehubungan dengan apa yang kami sampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa angkot memang masih cukup diminati oleh masyarakat. Namun karena sistem dan juga pelayanannya yang masih konvensional, membuatnya memiliki banyak celah atau peluang untuk dimanfaatkan. Oleh karena itu, kami berusaha memanfaatkan peluang tersebut dengan membuat aplikasi transportasi online berbasis angkot yang kami rasa dapat menutup celah yang ada pada sistem transportasi angkot untuk saat ini, di mana kami memadukan kemudahan serta kepraktisan yang dapat diperoleh dari teknologi dan informasi dengan layanan angkot yang mudah dijangkau serta memiliki tarif yang murah bagi masyarakat. Dengan adanya sistem ini akan mempermudah baik bagi pihak pengemudi maupun penggunanya itu sendiri. Sekian presentasi kami tentang program kreativitas mahasiswa, aplikasi angkot online. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.